Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat walafiat. Kembali lagi bersama kami kelompok 9 dan sedikit membahas nih. Tahu nggak sih, Januari lalu di kota Waringin Timur ramai pemberitaan tentang seorang anak yang rela membunuh ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Lalu juga ada Mei 2019 di kota Langkat, Sumatera Utara, ada seorang anak yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan pada November 2019, di sebuah kota yang bernama Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, seorang adik dilaporkan kepada polisi oleh kakaknya karena diduga sering mencuri uang kakaknya tersebut. Dan Agustus 2019 lalu di kota Sigi, Sulawesi Tengah, polisi juga menangkap sepasang suami istri yang kompak mencuri sepeda motor. Dan tahukah kita bahwa 4 potongan berita atau informasi tadi ternyata disebabkan oleh masalah yang sama. Apa itu? Ya, narkoba. Narkoba itu apa sih? Apa jenis-jenis narkoba? Bagaimana cara menanggulangi narkoba tersebut? Mari kita simak pembahasan kelompok 9. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dwi Chania Handayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang apa sih itu narkoba dan apa jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu apa sih itu narkoba? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Selain narkoba, ada istilah lain yaitu nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini, baik narkoba maupun nafza, mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang dapat memberikan manfaat dan juga dapat merusak kesehatan. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat ini adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Seperti yang kita tahu, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam jenis-jenis narkoba. Yang pertama yaitu opium atau opiat. Opium adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk. Narkoba jenis ini biasanya dihasilkan dari tanaman yang bernama Papaver somniferum. Kandungan morfin yang terdapat dalam bubuk ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Adapun efek buruknya bagi kesehatan adalah yang pertama yaitu memiliki semangat yang tinggi atau hiperaktif, yang kedua merasa pusing atau mabuk, yang ketiga sering merasa waktu berjalan begitu lambat. Kedua yaitu morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus yang berarti dewa mimpi. Morfin adalah alkaloid analgesik yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Efek yang ditimbulkan dari pemakaian jenis narkoba morfin adalah 1. Menurunnya kesadaran, 2. Menimbulkan euforia atau rasa bahagia yang luar biasa, kebingungan, berkeringat, pingsan, jantung berdebar-debar, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu heroin atau putau. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin lebih kuat daripada morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Efek buruk yang ditimbulkannya adalah 1. Hilangnya kepercayaan diri, suka menyendiri, lemahnya otot, tekanan darah menurun, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi materi dari saya tentang pengertian dan jenis-jenis narkoba. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam narkoba. Yang pertama, perpecahan di unit keluarga.
Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seorang remaja. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan salah satu alasan besar bagi remaja untuk berteman dengan narkoba. Remaja memiliki anggapan bahwa bila dunia tak peduli dengannya, mengapa dirinya harus peduli? Melakukan hal sesuka hati menjadi jawaban remaja untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan sesaat. Selain itu, faktor keluarga yang disebabkan juga karena tidak memiliki rasa percaya diri yang baik ataupun kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga menimbulkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Misalnya saja, orang tua yang terbilang sukses dalam berkarir tetapi kurang memberi perhatian dalam keluarga. Adanya perselisihan di dalam keluarga sehingga mengalami kehancuran atau broken home. Yang kedua yaitu pengaruh dari iklan dan seseorang yang diidolakan. Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang tergoda mencoba menggunakan narkoba karena pengaruh dari luar, terutama orang yang sering kita temui atau idolakan, termasuk orang tua, teman, kakak, hingga selebritis. Kita hidup di era di mana penggunaan narkoba ini dibicarakan secara terang-terangan dan terbuka, bahkan dipromosikan oleh orang-orang penting. Hal ini yang menjadi kemudian mempengaruhi rasa ingin tahu dan memicu keinginan untuk mencoba-coba. Yang ketiga yaitu gaya. Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat si pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, dan santai. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi tren pada kalangan tertentu, sehingga orang yang memakai zat terlarang akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya. Jelas, bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan atau kelompok tersebut harus memakai zat terlarang dulu. Untuk materi selanjutnya, apa saja dampak dari narkoba? Yang pertama yaitu depresi. Beberapa jenis narkoba dapat menyebabkan efek jangka pendek, berupa terjadinya gangguan mood ataupun suasana hati. Efek ini dapat berlanjut dan semakin parah sehingga menimbulkan gangguan depresi. Misalkan saja pada orang yang mengonsumsi ekstasi. Saat kita mengonsumsi ekstasi membuat otak melepaskan serotonin yang lebih banyak dari biasanya. Serotonin adalah zat kimia yang berperan penting dalam mengatur suasana hati. Seiring waktu, simpanan alami serotonin ini dapat berkurang, dan inilah yang akhirnya dapat menimbulkan depresi pada seseorang. Namun, pengaruh ini berbeda pada setiap orang, sehingga perlu dipastikan melalui diagnosis yang tepat. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan gila. Laporan Journal of American Medical Association menyebutkan bahwa sekitar 50% individu dengan gangguan mental parah dipengaruhi oleh penyalahgunaan zat atau narkoba. Dengan kata lain, orang-orang tersebut akan mendapat dua diagnosis yang berbeda, sebagai seseorang yang memiliki gangguan dan juga masalah ketergantungan obat. Yang ketiga, yang paling parah yaitu kematian. Dampak narkoba yang paling mengerikan dari penyalahgunaan narkoba adalah kematian. Hal ini tentu sangat nyata dan sudah dialami oleh beberapa orang yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi, atau bisa disebut juga dengan overdosis. Jangan pernah sekali-sekali kita mencoba mengonsumsi sabu, opium, dan kokain, karena bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah dampak yang akan diterima jika kita kecanduan narkoba. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu rajin berdoa. Dengan kita rajin berdoa dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita terhindar dari hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Dengan kita menyebarkan iman dan takwa akan membuat kita selalu untuk melakukan kegiatan positif. Yang kedua yaitu dengan menjauhi narkoba. Bisa dilakukan seperti melakukan hal-hal positif, melakukan hobi, minat dan bakat seperti olahraga, menggambar,
berenang, serta melakukan kegiatan sosial di masyarakat. Yang ketiga yaitu berprestasi, rajin belajar di sekolah dan melakukan kegiatan yang dapat mengasah bakat dan minat dan akan membuat kita berprestasi, maka kita tidak akan sama sekali kepikiran dengan yang namanya narkoba. Nah, dari materi yang telah dijelaskan tadi, sudah jelas bukan bagaimana bahayanya narkoba itu. Jadi kesimpulannya adalah narkoba sangat tidak baik bagi kita. Narkoba tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Narkoba dapat membunuh anak negeri dan memusnahkan generasi. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita perangi narkoba dan ciptakan generasi anti narkoba. Saya menemukan sebuah kutipan, yaitu singkatnya, katakan tidak pada narkoba dan Anda tidak akan berakhir seperti orang yang terluka, oleh Rodney Dangerfield. Kami dari kelompok 9, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.